Beberapa rekrutan Jose Mourinho berhasil menunjukkan tajinya di musim 2023-2024 ini. Mereka selalu menjadi andalan yang berpengaruh terhadap performa Giallorossi. Padahal AS Roma mendatangkannya dengan mayoritas pemain pinjaman dan juga bebas transfer. Cetak Gol coba merangkum suksesnya rekrutan baru AS Roma sebagai berikut. Melakukan kebijakan cerdas. AS Roma menerima hukuman Financial Fair Play pada musim 2021-2022. Akibatnya manajemen harus membayar denda sebesar 35 juta euro di bursa transfer musim panas kemarin. Jose Mourinho menilai kalau UEFA kurang berlaku adil kepada klub yang punya pengeluaran minim. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen Giallorossi terpaksa melepas sejumlah pilar penting. Sebut saja Roger Ibanez yang dilepas ke klub raksasa Saudi Pro League Al Ahly dengan harga 30 juta euro. Padahal pemain asal Brazil ini punya performa yang bagus di musim lalu. Ibanez lalu menjadi pilihan utama The Special One dengan mengoleksi 48 laga di semua kompetisi. Kepergiannya sempat membuat Mourinho sangat kecewa kepada manajemen. Bahkan sebelum Ibanez pergi, sang pelatih sempat memberikan salam perpisahan. Mourinho bilang akan sangat merindukan sang pemain dan mendoakan kesuksesannya. Selain itu, AS Roma juga melepas Justin Kluivert, Benjamin Tahirovic, dan juga Christian Volpato. Dari penjualan ketiganya, Serigala Ibu Kota mendapatkan keuntungan sekitar 26 juta euro. Untuk mencari penggantinya, Mourinho terpaksa hanya mengandalkan kejeliannya. Mantan pelatih Real Madrid itu mendatangkan beberapa pemain yang kontraknya sudah berakhir. Nggak cuma itu, Mourinho juga meminjam pemain yang nggak masuk dalam skema tim klub lamanya. Pelatih berusia 60 tahun ini menghilangkan kebiasaan manajemen yang kerap jor-joran di bursa transfer. Romelu Lukaku. Tanpa pikir panjang, Jose Mourinho langsung meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea selama 1 musim. Sebenarnya bomber Belgia ini sempat hampir dipermanenkan oleh Inter Milan. Piero Ausilio selaku direktur olahraga menyebut kalau Lukaku adalah pemain yang layak dipertahankan. Namun ex-Manchester United ini lebih memilih untuk cabut dari GCP Meazza. Saat itu Juventus menjadi klub favorit Lukaku untuk berlabuh. Namun Mourinho berhasil meyakinkan sang bomber untuk berlabuh di The Eternal City. Jose Mourinho menyebut hadirnya Lukaku adalah untuk bisa menambah daya gedor. Dirinya sempat menyindir tumpulnya lini penyerangan Giallorossi pada musim lalu. Saat itu Andrea Belotti gagal mencetak satupun gol ke gelaran Serie A musim 2022-2023. Lini depan Giallorossi juga tumpul karena Tammy Abraham sering absen dihantam cedera. AS Roma justru bergantung kepada Paulo Dybala sebagai sumber gol utama. Pemain berjuluk La Joya ini menjadi top skor klub dengan catatan 18 gol serta 8 assist di musim lalu. Hebatnya, Romelu Lukaku langsung menjadi solusi brilian mandulnya lini depan AS Roma. Dirinya telah mencetak 9 gol dari 15 pertandingan di berbagai kompetisi. Bahkan di ajang Europa League, Lukaku mampu mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. The Special One menyanjung performa apik Lukaku bersama AS Roma. Gak cuma itu, Mourinho juga memuji mental baja sang bomber yang gak kendor meski banyak dihujat. Francesco Totti menilai kalau Lukaku akan membentuk duet maut bersama Paulo Dybala. Moncernya performa Lukaku membuat Joe Cole mengkritik habis keputusan Chelsea. Pundit dari Sky Sport ini menyebut sang bomber masih layak memimpin lini depan skuad The Blues. Houssem Aouar. Kemudian ada Houssem Aouar yang didatangkan dari Olympique Lyon secara bebas transfer. Pemain 24 tahun ini mengaku senang bergabung ke AS Roma yang dianggap sebagai klub bersejarah. Aouar mengatakan keputusannya bergabung ke skuad Serigala Ibu Kota adalah hal yang tepat. Dirinya nggak mau kehilangan momen untuk dipimpin oleh pelatih fenomenal yakni Jose Mourinho. Gelandang dari Aljazair ini siap bersaing untuk merebut tempat utama. Benar saja, Aouar langsung menjadi pilihan utama Mourinho dengan mencetak gol debutnya menghadapi Boreal di laga pramusim. Aouar mengatakan puas setelah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk kemenangan 4-0 AS Roma. Dia menyebut permainannya terinspirasi dari sang legenda Francesco Totti.
Performa gemilang Awar semakin konsisten di musim ini dengan selalu menjadi andalan. Pep Guardiola secara terang-terangan memuji Awar yang selalu tenang saat menggiring bola. Gacornya Awar membuat manajemen Olympique Lyon seakan menyesal. Skuad Les Gones bahkan kekurangan pemain berkualitas terutama di posisi gelandang tengah. Olympique Lyon juga berpeluang terdegradasi setelah kini mendekam di dasar klasemen Ligue 1 Prancis. Leandro Paredes. Selanjutnya ada Leandro Paredes yang diboyong dari Paris Saint-Germain seharga 2 juta euro. Pemain asal Argentina itu kembali ke Stadion Olimpico setelah 7 tahun merantau. Sebelumnya Paredes sempat memperkuat Giallorossi pada periode 2014 hingga 2017. Namun sayangnya dirinya gagal menjadi andalan setelah kerap dipinjamkan ke berbagai klub. Tercatat selama 3 tahun mengabdi, Paredes baru tampil selama 54 pertandingan. Mantan pemain Juventus itu langsung mengenakan nomor punggung 17 peninggalan Daniel De Rossi. Paredes merasa dirinya nggak layak untuk menggunakan nomor punggung tersebut. Bahkan dirinya sempat meminta izin kepada De Rossi dengan menghubunginya lewat panggilan suara. Peraih Piala Dunia 2022 ini mengungkapkan kembali ke AS Roma menjadi suatu hal yang istimewa. Hadirnya Paredes disebut-sebut menjadi solusi dalam mengatasi lini tengah serigala ibu kota. Transfer Paredes pun mendapatkan pujian dari salah satu kiper legendaris Italia, Gianluigi Buffon. Buffon mengatakan jika AS Roma melakukan transfer yang tepat di musim ini. Buffon meramalkan AS Roma akan mampu finish di zona Liga Champions musim ini. Kembalinya pemain tim nasional Argentina ini berdampak positif untuk skuad Giallorossi. Paredes menjadi pemain tertinggi yang mencatatkan passing sukses sebesar 89%. Paredes mengungkapkan kalau performa impresifnya musim ini tak jauh dari campur tangan Jose Mourinho. Ex dari Boca Junior ini mengungkapkan jika dilatih The Special One adalah sebuah kehormatan. Evan Dika. Terakhir ada Evan Dika yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt secara gratis. Manajer umum AS Roma yakni Thiago Pinto memuji kedatangan pemain 24 tahun tersebut. Dia mengatakan Dika merupakan pemain yang kaya pengalaman walaupun masih berusia muda. Pemain Pantai Gading itu memuji AS Roma yang terus berkembang di bawah Mourinho. Meskipun begitu, di awal musim Dika nggak langsung nyetel dengan gaya bermain Mourinho. Dia mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan pola permainan dari Giallorossi. Imbasnya Mourinho pun gak kunjung memberikan menit bermain kepada Dika. Hebatnya dia gak menyerah dan tetap berusaha untuk menembus starting line up utama. Dika sukses mencatatkan debut manisnya saat berhadapan menghadapi Empoli. Meskipun gak mencetak gol dan assist, Mourinho memuji lini pertahanan kokoh yang dikawalnya. Sejak saat itu dirinya selalu menjadi andalan dengan gak pernah absen di satu laga pun. Kehadiran Dika juga membuat lini pertahanan AS Roma semakin kokoh. Sejak kehadirannya, AS Roma hanya baru menelan 1 kekalahan saat berjumpa dengan Genoa dan Inter Milan. Performa yang meroket. Suksesnya rekrutan baru AS Roma berpengaruh besar terhadap performa mereka di musim ini. Skuad Giallorossi berhasil bangkit setelah sempat terpuruk di 3 pertandingan awal. Saat itu AS Roma sempat di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-18. Sejauh ini performa serigala ibu kota meroket tajam setelah mampu menang meyakinkan atas Udinese Calcio. Kemenangan ini mengantarkan AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Jose Mourinho mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan. Mourinho bahkan menyebut kalau fans AS Roma lebih unggul dari Chelsea, Real Madrid, dan Inter Milan. Dia mengungkapkan kalau dukungan ini bisa menjadi motivasi untuk para pemain Giallorossi. Gak cuma dikdaya di Serie A, performa AS Roma juga semakin gacor di ajang Europa League. Giallorossi berpeluang lolos ke 16 besar setelah meraih poin yang sama atas Slavia Praha. Itulah ulasan suksesnya rekrutan anyar AS Roma di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah AS Roma bisa semakin konsisten hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.